Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Berita Acara Interogasi Korban SP Rek garis miring 235 garis miring angka Romawi 11 garis miring 2024 garis miring SPKT terlapor Dr. RM Tejo Undono SP THT KL Oto. Video ini saya buat tanggal 19 Februari 2025 di hari Rabu. Tidak lain tidak bukan, tujuan pembuatan video ini adalah memberikan wacana edukasi bagi para pemirsa penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia ketika sudah memutuskan untuk melakukan pelaporan di kepolisian atas adanya dugaan sebuah tindak pidana, pasalnya sesuai dengan yang Anda alami masing-masing. Tapi di surat pengaduan yang saya bacakan tadi ini, pasal yang disangkakan adalah pasal 360. Pasal 360 KUHP. Diduga tindak pidana pasal 360. Dan di sini adalah yang akan saya ceritakan bahwa 2 hari kemarin ya, tanggal 17 saya di kantor polisi, tanggal 18 saya di kantor polisi di kota yang berbeda tentunya. Dan di video ini saya mengulas ketika saya di kantor polisi di Polresta Yogyakarta. Tidak lain tidak bukan adalah menanggapi SP2HP yang sudah dikirim ke tempat saya, yang sudah saya buatkan videonya juga, bahwa SP2HP tersebut saya terima tanggal 11 Februari, sedangkan SP2HP-nya sendiri tertanggal 7 Februari, di mana di SP2HP nomor 65 garis miring 22025 ini penyidik sudah sangat luar biasa bekerjanya, dan ini sekaligus memberikan sebuah wacana edukasi bagaimana kita bisa menilai, bisa menyimpulkan bahwa kasus yang sedang Anda laporkan ini benar-benar ditangani oleh kepolisian. Dimana di SP2HP yang sudah saya buat di kanal YouTube, bahwa dari mulai pelaporan sampai dengan SP2HP pertanggal 7 Februari, penyidik telah melakukan berita acara permintaan keterangan kepada atas nama Dr. Rika Renata Kauhari, ini mewakili pihak Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Kemudian penyidik juga sudah meminta melakukan berita acara pemeriksaan keterangan kepada atas nama Dr.
Hesti Diah Palupi, SPTHT, BKL, sub FK, mewakili pihak Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Sarjito. Dan saya baru tahu kemarin bahwa penyidik ini Pak Ihwanul Hakim beserta rekan ternyata sampai datang ke Solo. Jadi saya pikir adalah melakukan berita acara permintaan keterangannya ini dilakukan di Yogyakarta Poresta Unit 4 kepada Dr. Erlangga Eka Gautama, tapi ternyata penyidiklah yang datang ke Solo. Dan wacana dan edukasinya adalah ketika Anda sudah diberikan SP2HP, artinya ada satu poin apabila diperlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi penyidik Unit 4 Satreskrim Brigpol Ihwanul Hakim. Nomor handphonenya ada dan sudah WA-WA-an dengan beliau. Dan ketika beliau meminta waktu untuk dihadirkan korbannya, yaitu anak saya. Ini semua adalah kembali ke niat Anda. Anda ingin menyelesaikan kasus ini, perkembangannya ini cepat atau lambat, Anda sebagai pelapor wajib, saya katakan wajib, kooperatif bekerja sama. Dan kalau kita hitung bahwa tanggal 11 saya publish bahwa saya terima SP2HP, itu tanggal 11, 12, 13 itu kita sudah komunikasi terus dengan yang terhormat beliau Bapak Ihwanul Hakim. Tapi karena masih ada beberapa prosesi perayaan Imlek yang sedang saya lakukan, dan baru berakhir di tanggal 13 itu sudah tidak ada perayaan Imlek. 13 itu saya sudah buat janji, tapi karena rencananya itu adalah 14-nya hari Jumat, itu saya menanyakan sama beliau penyidik, mau kapan Pak? Artinya apa? Jangan pernah menunda sebuah hal yang dibutuhkan oleh penyidik guna melakukan tahap berikutnya. Dan akhirnya melalui komunikasi WhatsApp, beliau menentukan tanggal 17 saja, hari Senin, dan itu pun sudah saya penuhi. Saya berangkat dari Solo kisaran jam 9, hanya mampir sarapan pagi dengan anak saya, dan saya sampai di kantor beliau Polresta Yogyakarta kisaran jam setengah 12. Hujan, dan baru selesai saya pulang meninggalkan kantor beliau itu kisaran jam setengah 4. Dan anak saya dibuatkan berita acara interogasi, diberikan banyak pertanyaan, tapi seingat anak saya, karena kita kan tidak bisa minta salinan ya, berita acara interogasi itu tidak bisa minta salinan, artinya seingatnya dia itu sejumlah kisaran paling sedikit 12 pertanyaan.
paling banyak 18 atau 17 pertanyaan. Dan ketika ngobrol dengan saya di mobil perjalanan pulang ke Solo, bahwa anak saya mengatakan, kamu tadi seingat kamu ditanyai apa sama Pak Ihwanul Hakim, bahwa beliau mempertanyakan kronologis perkaranya, apa yang dialami, kemudian mempertanyakan kondisi kesehatannya yang sekarang, dan juga mempertanyakan proses awal mula ketika anak saya mengalami batuk pilek dan serak. Itu awal mulanya ditangani oleh dokter siapa? Itu dokter Erlangga, yang tadi saya katakan Rumah Sakit Kandang Sapi Solo, dan diberikan obat sampai dengan 2 resep, tidak sembuh. Dan seperti yang sudah saya katakan, sudah saya jelaskan, bahwa dokter Erlangga menyatakan bahwa rasanya untuk pemberian obat, kalau tidak tahu spesifikasinya, dia sebagai disumpah dokter ya, jadi dia melakukan prosedural ID. Kalau sudah 2 resep dan belum ada hasil yang signifikan, masih serak, dia menyarankan untuk melakukan pemeriksaan tindak lanjut, sebuah tindakan endoskopi. Dan di Solo tidak ada alat itu. Yang ada hanya di kota Surabaya yang terdekat dari Solo dan Yogyakarta. Oh ya, satu lagi yang anak saya ingat, ada mungkin pertanyaan dari Pak Iwanul bahwa kok Anda bisa pilih dokter Tejo di Rumah Sakit Siloam. Dan itu dijelaskan oleh anak saya bahwa itu saran dari pendetanya anak saya. Beliau yang terhormat Ibu Sarah Antoni. Gerejanya di Klaten, dan beliau menyarankan untuk ke Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Dan seperti yang sudah saya katakan, bahwa ketika kita ke Siloam itu, tujuan kita sebenarnya adalah tidak usah buang-buang waktu, karena semua kopi resepnya sudah kita sertakan, obat-obatannya, detail obatnya, dosisnya, dan berapa kali porsinya sudah kita jelaskan. Tapi ketika ditangani oleh dokter Tejo ini, permintaan endoskopi ini tidak dilakukan, tapi dia mempunyai keyakinan bahwa ketika dia akan bukakan resep untuk analisa yang pertama adalah GERD, dan karena Solo Jogja itu jauh, obat diberikan periodik per 1 bulan, April sampai dengan Mei. Dan setelah bulan Mei itu obat 1 bulan habis, belum kunjung sembuh. Sebenarnya saya sudah meminta untuk segera dilakukan apa yang disarankan oleh dokter Erlangga, endoskopi. Tapi realitanya, karena kita ini kita menghormati saran seorang dokter,
bahwa analisanya radang yang diakibatkan bakteri atau virus. Kemudian diberikan obat untuk 1 bulan lagi. Terbalik ya. Jadi terbalik, yang obat pertama itu obat radang biasa. Dan ketika 1 bulan habis, analisanya diganti dengan GERD. Dan ketika GERD itu sendiri 1 bulan selesai di bulan Juni dan tidak sembuh, dan ini ada satu kalimat yang harus saya garis bawahi, bahwa dari serak menjadi hilang bersuara. Dan di sini saya sudah ceritakan pada penyidik bahwa ada banyak saksi ketika serak itu seperti apa. Dan ketika masih ditangani Dr. Erlangga, anak saya masih bisa bercakap-cakap, bicara sebatas serak. Dan saya sudah meminta pada penyidik kalau mau minta saksi itu, kebetulan juga terdokumentasi ketika anak saya diajak bernyanyi dengan penderitanya. Itu diambil kisaran bulan April. Artinya bulan April itu ketika belum dikasih obat radang yang didiagnosa berdasarkan dari hasil endoskopi Dr. Tejo, itu masih tidak mengalami hilang suara. Dan setelah endoskopi itu pun dilakukan di tanggal 12 Juni di kamar bedah, dan sistemnya adalah menggunakan pembiusan total. Yang terjadi, yang menjadi sumber perkara yang sampai sekarang ini masih kami pertanyakan terus adalah tidak ada hasil resmi dari tindakan endoskopi yang dilakukan, dan tidak adanya hasil yang resmi tadi yang dibuat acuan mengobati bahwa anak saya kena radang akibat adanya bakteri atau virus. Dan itu semua tertuang di apa yang ditulis oleh Dr. Tejo sendiri. Dan setelah itu, saya selaku orang tua niatnya adalah meminta hasil endoskopi resmi agar supaya saya bisa melakukan pengobatan di dokter lainnya dan tidak perlu mengulang tindakan medis endoskopi lagi, di mana biayanya juga tidak murah. Alhasil Dr. Tejo dan Rumah Sakit Siloam Yogyakarta tidak bisa memberikan hasil resmi ketika tindakan medis yang dilakukan di kamar bedah tanggal 12 Juni tersebut. Dan ketika akhirnya kami memilih untuk ke Sarjito di Yogyakarta, dengan saya mendesak dokter kalau tidak ada hasil, ya berarti tanggal 12 itu yang dilakukan apa di kamar bedah tersebut, dan atas dasar apa kok kalau hasil yang sudah saya publish di akun Instagram adalah sebuah gambar yang tidak
bisa dipertanggungjawabkan itu gambar anak saya, tidak ada nama dan tidak ada kop, tidak ada, ya seperti lukisan saja. Dan alhasil ketika di Sarjito ditangani dengan Dr. Hesti, endoskopi itu harus diulang karena Bu Hesti beliau membaca tulisan tangannya, tulisan ketikan dari Dr. Tejo itu tidak bisa menganalisa dengan gambar yang tidak seharusnya itu dikeluarkan atau hasil dari endoskopi dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta yang dilakukan oleh Dr. Tejo. Dan saya selaku orang tua pasien, karena Dr. Hesti mengatakan ini kok lucu, laporan hasil medisnya atau hasil dari endoskopi itu sendiri hanya selembar dan tidak ada detail spesifik diagnosa dan tidak ada kata-kata apapun. Dan akhirnya mau tidak mau saya menawari anak saya untuk, kamu mau untuk endoskopi lagi? Bahkan ada kuesioner tentang kecacatan suara, itu semua kami file dengan rapi dan benar. Dan ketika dilakukan endoskopi, hasil resminya sudah saya serahkan pada penyidik. Tidak diperlukan obat, tapi hanya diperlukan terapi bicara. Dan di situ akhirnya saya berkomunikasi lagi dengan Dr. Tejo tentang janggalnya tindakan endoskopi di kamar bedah Rumah Sakit Siloam Yogyakarta 12 Juni 2024. Dan saya masih kooperatif. Saya nanti sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 dan kenyataannya tidak bisa memberikan hal yang standar. Sampai akhirnya karena anak saya ini sukar bicara sehingga mengalami ketakutan nanti kalau bisa berlanjut jadi bisu, atau saat itu kan dianggap seperti orang gagu, omongnya dan itu juga sudah saya jelaskan pada penyidik bahwa saksinya selain pendeta itu juga ada Ibu Frida di Rumah Sakit Profesor Suharto Solo. Kwitansi semua saya simpani dan kuesionernya kecacatan suara juga sudah masih saya simpan. Dan akhirnya saya tidak berani spekulasi karena anak saya semakin stres, tidak bisa ngomong. Di bulan November dan Desember saya bawa ke pengobatan ke negara tetangga, Malaysia, Penang tepatnya, ditangani oleh seorang dokter THT, dan diulang lagi proses endoskopinya dan hasil analisanya adalah sama persis dengan di Rumah Sakit Sarjito. Obat yang diberikan hanya spray 2 macam, dan ada satu obat alergi yang hanya beberapa hari saja.
dan harus anak saya dianjurkan untuk setiap waktu luang terapi peluit. Terapi peluit itu yang untuk parkiran tuh, itu satu. Kemudian dianjurkan untuk meniup air menggunakan sedotan. Dan puji Tuhan, hari ini sudah bisa bersuara kembali walaupun frekuensinya bukan frekuensi intonasi udah oke, tapi pelan kerasnya suara masih belum stabil. Dan ketika saya datang di penyidik tanggal 17, semua data dari pemeriksaan di Pineng, obat, terus hasil endoskopi yang standar, saya katakan standar ya, seperti rumah sakit Sarjito dan lainnya, itu saya serahkan. Dan juga saya sudah serahkan macam obat spraynya, saya sudah serahkan semua. Dan inilah wacana edukasinya. Saya tidak mau berlama-lama untuk tidak cepat mendapatkan keadilan. Dan setelah saya berikan semua lengkap, Pak Ihwanul dalam waktu dekat ini akan segera melakukan pemanggilan pada terlapor, yaitu Dr. Tejo. Nanti saya sangat menantikan secepat mungkin itu dilakukan, dan kemudian silahkan nanti di ranah kepolisian untuk dibandingkan, karena uji pembandingnya adalah cukup lumayan. Yang pertama, data akuratnya A1 semua, yaitu dari Dr. Erlangga yang menyatakan bahwa itu hanya radang biasa, batuk pilek. Kemudian juga sudah dimintai keterangan Dr. Hesti, dan juga sudah saya tawarkan dan saya berikan nomor lengkap WhatsApp-nya untuk yang terhormat Ibu Frida, Ibu Sarah Antoni. Dan setelah itu saya akan selalu monitor untuk melihat bahwa apakah Polri bisa bertindak profesional. Karena saya tidak akan pernah berhenti dan saya tidak akan pernah gentar melihat realita yang terjadi, kronologis perkara yang jelas, dan saat ini sudah jelas-jelas dengan ada pengobatan dari dokter Malaysia itu sendiri membuahkan hasil, di mana ini yang menjadikan sumber perkara ada kealpaan atau kesengajaan, di mana kenapa rumah sakit Siloam Yogyakarta yang dilakukan tindakan medisnya oleh Dr. Tejo tidak bisa memberikan hasil endoskopi tersebut. Hasilnya tidak diberikan, tapi malah berani menyimpulkan bahwa ini obatnya adalah demikian. Karena kalau saya sudah banyak tanya, konsultasi dengan para ahli tentang kedokteran, bahwa awal mula dokter memberikan obat itu sah-sah saja dan mungkin tidak bisa dipermintai pertanggungjawaban secara hukum. Tapi jika mana dokter yang bersangkutan telah melakukan sebuah serangkaian tindakan medis, misalkan MRI atau kateterisasi jantung, ataupun mungkin
biopsi atau mungkin semacam ronsen dan sebagainya, atau yang lebih detailnya lagi, itu semua yang akan diberikan obat sudah tidak asal tebak-tebakan, tapi berdasarkan dari hasil lab atau hasil tindakan medis itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda semua para penonton pemirsa, khususnya para dokter, bisa memberikan bantuan pertolongan pada kami, support, agar supaya keadilan bagi pasien bisa ditegakkan. Dan saya sekali lagi katakan, saya akan memerangi ketika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apapun, kesukaran apapun, problematika apapun, kendala apapun, saya tidak akan pernah tinggal diam. Dan saya sudah katakan pada penyidik Pak Ivanul Hakim bahwa apa yang menjadi kendala Anda, tuangkan di SP2HP, dan saya akan mencari jawabannya bekerja sama. Berarti ketika Anda merasa itu bukan tindak pidana, saya akan melakukan perlawanan keras berdasarkan data-data valid. Saya ulangi, berdasarkan data-data valid. Tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk saya. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.